Setidaknya di akhir dari regular season mereka bisa mendapatkan kemenangan. Entah itu Alter Ego ataupun Aura. Jadi untuk EPL Arena, mana suaranya? Masih tetap semangat ya. Rame loh, keren loh Menyesal mereka. kalian yang gak nonton regular season di Iya. EPL Arena ini. Betul. Tapi ngeliat nih, dari draft yang dimiliki oleh Aura sendiri, Oke, single target lock mereka nggak ada loh. Aura ya. Ya, dari Aura ya. Jadi mereka hanya akan mengandalkan mungkin efek sisi dari Implosion atau bahkan dengan puppet stringnya kalau memang bisa kena ke tas. Oke, berarti mereka mengandalkan ya seperti stickler Airbell ya. Tabrak aja lah. Tabrak aja. Sebenarnya ada Fredrin juga. Masih ada Oke. Fredrin untuk energy eruption-nya. Kan biasanya Fredrin jadi target yang terakhir kalau memang mau diserang tas. Ya, Yawi berhasil ngedorong sekali itu. Dan ini adalah percobaan keduanya. Oke, 3, 2, 1, numpang lewat. Oke, Didorong? sedikit lagi didorong kah? Enggak. Memancing Retribution untuk keluar tapi Yawi. Ini dia, Yawi masih berusaha untuk bisa kabur langsung dari atas dan Secret Hammer sudah langsung dikeluarkan. Tapi Yawi mau balik badan lagi kah? Tidak. Tidak, dia lebih memilih untuk nge-delay aja plus Retribution juga yang ternyata memang sudah dipergunakan untuk tas. Tapi dari segi emblemnya nih, Nino full damage. Oke, Ninonya memang full damage ya, emblem assassin. Tapi kok pengen mention Gugun juga? Oke. Bukan Fredrin yang biasa, tapi Fredrin yang membawakan emblem support. Jadi karena memang ada beberapa tipe juga dan Fredrin dengan emblem support seperti ini jelasnya. Dia akan bisa nge-regen yang cukup besar juga dari efek love heal yang bisa diberikan Angela plus Wih, dari efek damage dia sendiri. Hampir aja Aran termakan Dino. First Blood tapi masih bisa recall dengan selamat. sementara sekarang di area river ada pertemuan antara Fredrin dan juga Matilda. Namun di tengah dengan Paramis sendirian masih cukup santuy semuanya. Iya, dan Tigreal Yawi ternyata belum pernah kalah ya. Belum ya. 3-0 buat Tigreal dari Yawi sendiri. Dan gold lane-nya masih cukup imbang ternyata ya. Karena memang Cloud agak sulit untuk bisa menang di early game. Tapi ini power Gugun banget ya. 13 kali Gugun pakai Fredrin. Yap, banyak sih sebenarnya. Banyak banget ya, 7 menang, 6 kali kekalahan. Tapi ya terjadi keramaian di arah atas juga mengingat Turtle sudah akan segera spawn. Dari Gugun yang udah mulai set up juga. Dan Pai sudah mulai masuk ke area Turtle tersebut. Oke, Gugun tepat berada di tengah-tengah ada barusan. Ada sebuah datang langsung langsung dikeluarkan bola dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego. Tapi pertempuran tepat terjadi di area dari port Turtle-nya dan Gugun masih berhasil selamat dan juga kabur dari area tersebut. Keuntungan besar untuk Alter Ego di early game. Bagaimana Turtle bisa mereka dapatkan plus First Blood yang mereka amankan untuk Yawinya. 700 gold langsung dipegang sejauh ini. Oke, di bawah kita lihat Kabuki bisakah dia mempertahankan diri karena barusan ada BMI. Sudah dikeluarkan sejauh ini aman terkendali. Ya, dan secara statistik juga ya, mungkin untuk Alter Ego ya, ketika Baratsnya dipakai sebagai XP lane, ini belum kalah juga. Jadi menarik untuk melihat bagaimana statistik yang sudah dibuka tadi. Dan di area bawah, Kabuki tadi berhasil untuk dipukul mundur, adalah salah satu poin plus juga bagi Alter Ego sekarang. Mereka bisa kontrol early game-nya dan kita tahu bagaimana Assassin sebenarnya ini sulit untuk bisa dapetin turtle yang pertama. Tapi tadi ternyata Tas, dia join di tengah tim fight dan dia dapetin turtle. Papulung versus everybody nih ya. Boleh. Saya bersama Alter Ego lah pokoknya. Tapi terlihat juga untuk early yang memang akhirnya bisa Alter Ego pegang nih Om. Iya, karena ya sekali lagi Tas yang memang gak ada yang bisa kendalikan dia. Yap. Ini apalagi dari awal kalau memang Tasnya memang bisa jadi sangat sulit nantinya waktu masuk ke mid game. Karena mid game kan powernya dia bakal naik karena dia bakal beda mungkin 2-3 level dibandingkan dengan jungler lawan. Ini Pai neken banget ya. Benar-benar neken. Coba perbedaan dari HP jauh banget loh itu. Ini Aran maju dikit, dilepeh ada langsung. Nggak Oke, ada. untung aja. Tapi berkali-kali loh Aran gak dikasih buat bisa langsung join fight. Dia dipaksa untuk recall terus-terusan. Paksa pulang dan memang fokus dari Aura sendiri mereka masih tidak akan membantu Aran. Lebih fokus untuk membiarkan Aran dan membuat Kabuki lebih kaya. Yap, sementara tasnya sudah akan pergi lagi ke tempat yang berbeda. Dan di area dari port turtle-nya, bentar lagi udah akan nongol. Wah ini Gugun ketinggalan level sih ya. Bahkan nama Pai aja nih satu level di bawah. Turtle sudah spawn, setup akan segera dilakukan juga harusnya dengan keunggulan yang dipegang sama Alter Ego. Melihat dari Gugunnya juga ini udah mulai dipegangin nih sama Pai. Yap, sementara Pai tepat berada di depan dari Gugun. Namun di area turtle-nya belum ada satu orang pun yang mungkin mencoba untuk memulai. Tapi barusan Aran sudah memulai. Oke, Pai-nya juga sudah mulai turun gunung. Lane atas sudah mulai dipegang juga dengan adanya Yeskiel. Yap.
Itu keraitnya mancing aja loh tadi, tapi Turtle-nya sekarang udah mulai kereset lagi. Terlihat pergerakan dari Barnes yang menjadi orang terdepan dan juga Yawi. Siapa tuh bisa menyedot langsung karena beberapa play dan Impulsion plus Flicker tadi mendorong juga. Ketepatnya berbeda tapi Tas mencoba untuk masuk, hanya saja tidak ada waktu yang bisa diberikan untuk dirinya. Bahkan sekarang Circling Eagle numpang langsung mendadak, Rasinya pun masih berhasil selamat, tapi Lapu-Lapu masih berhasil pulang juga. Bahkan untuk sekarang Tasnya defense zone begitu baik dan Yawi sudah berhasil dimakan dia tersebut. Tempest of Blade, ada Defiant Sword, itu permainan yang sangat baik. Yap, itu pedang dari Defiant-nya tuh sangat-sangat menyakitkan ya. Even itu ke tubuh dari Yawi. Iya, tapi memang butuh waktu lama sekali tadi untuk bisa menemukan Yawi juga. Yap. Dan first item selesai, Berserker Fury dan ada satu Furious Hammer ternyata. Untuk mengincar adanya physical penetration. Bagi Ling, sama-sama dengan Flash of the Oasis kah? Oke. Angela Flash of the Oasis, Faramis dengan satu NOD, jadi ada attack kill yang memang ditangkal juga. Tapi untuk gengkingan yang terjadi ini Alter Ego sangat jalan. Oke, tertabraklah sudah Kabuki. Akankah dirinya berhasil selamat, tapi Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang ada Netherrealm yang sudah langsung diaktifkan. Pertempuran kembali terjadi, tapi Impulsion-nya berhasil menarik pergerakan yang dimiliki oleh Nino. Nino bisakah dia langsung kabur dari tersebut karena dirinya mulai terjebak. Dan sekarang Nino menjadi korban double kill didapatkan oleh Gugun Aura. Mereka mulai memberikan cerita yang berbeda. Yap, dan Aren hampir saja bisa menghancurkan outer middle turret. Tapi memang ditangkal dengan hadirnya Tas, pertukaran antara fight yang bisa dimenangkan Aura. Tapi outer turret di arah atasnya juga hancur. Iya, tapi yang serem adalah bagaimana buff-nya ya, yang sudah mulai diganggu. Dan untungnya memang masih ada pertukaran yang bisa dilakukan Alter Ego. Oke, didorong kembali, tapi barusan Tas. Oke. Wah, tertiban pedang. Bravest Fighter. Bravest Fighter ini berani sekali ya memang ya. Ini adalah fighter yang sangat-sangat berani. Tapi ternyata gak expect juga bahwa damage-nya sebesar itu ya. Benar. Ini dia Circling Eagle. Tidak jadi menabrakkan ke arah beberapa player memiliki oleh Aura, tapi Kabuki berhasil pergi pula. Perlahan Aura bisa membalaskan keadaan. Mirror di arah atas juga sudah berhasil untuk dilakukan. Gold udah mulai tarik-tarikan juga. Karena kalau ngelihat ini punishment sudah mulai dilakukan oleh Aura. Ya, dimana mereka dapetin objektif misalnya ya tadi di tempat yang di atas. Mereka ambil purple-nya. Dan purple dari Tas di hutan dari Alter Ego sendiri jatuh ke tanah mereka. Dan tasnya tumbang tadi. Yap. Karena Sacred Hammer bersama dengan satu Bravest Fighter. Dan itu jadi kerugian banget bagi Alter Ego sekarang. Oke, dan untuk kali ini setup kembali dilakukan Turtle. Wah, Gugun, dan sekarang Detonas welcome-nya langsung dikeluarkan Tempest of Blade, Divine Sword. Semuanya terlihat di area tersebut, Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Tas. Bahkan untuk sekarang langsung dipanggil saja karena satu play, tapi Netherrealm dikeluarkan pula. Yawi yang menjadi korban pertempuran. Bahkan sekarang Gugun yang mau pergi kemana? Gugun benar-benar masih bisa kabur. Yap, karena tadi Gugunnya dimakan ya pakai Detonas welcome. Dan juga tadi satu buat Torn Apart Memory. Berhasil untuk bisa menumbangkan Yawi untuk ketiga kalinya. Kembali dari Alter Ego, mereka memegang atas gold yang sudah mereka unggulkan di awal game. Walaupun sempat tarik-tarikan juga, tapi ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit om. Betul, dan bahkan untuk item yang menarik berikutnya ya. Ini buat Ling sendiri adalah GDS. Oke, Grand Dragon langsung ya. Spear. Wah, ini Circling Eagle, buset langsung ditabrakin gitu dong. Tapi Lapu-Lapu bisakah dia selamat? Sejauh ini Aratnya memberanikan diri untuk maju ke bagian depan. Walaupun dirinya pun langsung menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Kabuki mendapatkan satu base yang begitu nikmat pula dengan satu Blazing Duel. Langsung dikeluarkan, dia mulai maju ke bagian depan. Tapi masih ada Angela tadi udah langsung mati dan juga memberikan sebuah backupan. Hanya saja sekarang Pai-nya malam-malam menjadi fosil. Karena terpisah dari rekan-rekannya. Yap, dan itu dia satu buah flicker dari Aren coba untuk maju dengan Bravest Fighter-nya juga. Itu bisa dihindari dengan Tempest of Blade. Tidak untuk kedua kalinya, kali ini Tasnya masih bisa selamat. Yap, dan bahkan levelnya lihat menjauh lagi sekarang buat Tas. 2 level difference dibandingkan dengan Gugun juga. Tapi Kabuki pelan dan sudah mulai terlihat bagaimana sakitnya basic attack yang diberikan juga dengan Cloud dia. Jadi kalau memang nggak bisa ditangkap, buat Kabukinya akan sangat-sangat berbahaya. Plus juga memang masih belum tumbang sama sekali kan. Kabukinya masih punya posisi yang cukup aman juga untuk bisa melakukan farming. Sehingga nantinya untuk asuransi di late game Aura masih punya. Iya, ini dia biasanya sakit banget loh buat Lingnya. Apalagi combo sama Angela kan nanti. Iya, dia bakal bisa lebih panjang mungkin nanti buff fight-nya. Tapi Gugun. Nah, wih, Rasi oke, damage-nya yang dihasilkan oleh Kabuki udah mulai nih. Tempest of Blade semua langsung dikeluarkan, ada Conceal pula. Tapi Circling Eagle Rasi seperti ada miscom di area tersebut. Oke, tapi nggak berhenti. Yap, dan ini belum berhenti kan. Ada pertempuran kembali terjadi. Blazing langsung dikeluarkan begitu saja. Grind, Nino, Link jadi korban triple kill milik Gugun. Implosion Express Red yang akhirnya membuat dari Aura mendapatkan momentum mereka. Triple
triple kill diamankan oleh Gugun. Ya, satu keputusan untuk tim fight yang ternyata Rasi tumbang pertama kali. Dan itu impactnya dikejar semua pemain-pemain Alter Ego yang memang gak punya lagi source untuk escape. Gak ada Iya. getting win. Itu dia. Dan tadi ternyata aku pikir Rasinya mau kabur, ternyata dia nabrak di Nabrak. dalam turret. Iya. Dan lihat tuh impactnya ya, objektif hilang sekarang. Lord langsung jatuh ke tangan Aura, gold swingnya mengarah ke angka 3000. Yep, kayak satu move, punishment-nya tuh bisa gila-gilaan kayak gini loh. Betul. Dan ya memang masih unggul sekarang buat tasnya. Tapi kita melihat bagaimana impact yang besar sekali ya. Yang bisa dikombinasikan tadi. Implosion, kalau kena hit kedua pemain. Seakan-akan dari Aura, mereka punya damage yang cukup sekali. Yep. Untuk ilangin dua pemain tersebut. Oke. Wow, satu momen yang akhirnya merubah juga keadaan Gold Swing. Ya. Jauh sekarang dipegang oleh Aura. Dengan adanya inner turret yang sudah mulai terekspos juga. Lord masih berdiri kokoh. Lordnya masih coba untuk dikawal perlahan oleh Yawi dan juga Aran. Sementara Lord masih ditahan di atas. Beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka sudah berbaris di area tersebut untuk bisa mempertahankan secara terus-menerus dari sisi defensif yang mereka miliki. Inner turretnya rontok semua Rontok sih. lagi. Udah nggak bisa sih. Sisa dari 3 base turret aja dengan satu move tadi. Ya. Mahal, punishment-nya mahal. Langsung ya semuanya diambil inner turretnya. Itu habis. adalah posisi yang sangat-sangat ngeri loh untuk mereka. Kenapa? Karena kemarin kalau kalian sadar juga di game yang ketiga antara Alter Ego dan juga RRQ, posisi di mana mereka dihancurkan awalnya dari mana? Dari area bottom lane juga kan di outer turretnya. Dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan juga kayak tadi gitu loh. Yap. Langsung berbalik keadaan. Yap, ada ya mistake yang akhirnya bisa dimanfaatkan lah ya untuk Aura. Ada sedikit miskom mungkin yang terjadi. Tapi ya untuk kali ini Alter Ego mereka dipaksa untuk mundur, mereka dipaksa untuk defense sehingga Tas ini juga nggak bisa melakukan farmingan dengan aman Om. Iya, dan ini yang lumayan berasa sebenarnya. Bagaimana gap gold antara kedua gold laner. Kabuki yang sudah dapetin hampir semua item dia, kurang satu item terakhir. Ya, Karena Wind of Nature sudah secure, dia bakal Oke. sakit banget. Dia punya Wind of Nature, dia punya Purify. itu udah aman banget. Udah aman Terus banget. ada hard guard lagi. Nah, Itu kan yang tadi Ya. juga komit dari Tas menuju ke arah Kabuki yang akhirnya dibalikin pula. Itu kan ada aksi penyelamatan dari Haskill-nya. ya meskipun memang secara mungkin dari magic damage-nya ya. Ini buat Aura gak terlalu berasa. Oke. Karena mereka agak punya magic damager yang bisa nge-clear lane. Tapi ya secara kalau komposisi team fight-nya dari Angelanya, hard guard-nya memang bisa masuk. Dan pas banget dari momen timing Kabuki buka team fight-nya. Wow, itu damage-nya bakal berkali-kali lipat dan sangat susah untuk pastinya banyak source skill yang bakal terbuang juga. Nah, ini kalau kita melihat ya dari build itemnya tadi, Kabuki, Wind of Nature ada mengarah ke satu item yang terakhir dari Nino yang memang masih dengan Melvic, masih dengan satu Heptasis dan Wind of Nature, tapi belum terlalu mengangkat juga sebenarnya untuk pemberian damage-nya. Tapi untuk magic damage-nya memang mengandalkan sekali untuk Angela ya, walaupun memang build-nya nggak ke arah damage duluan Betul, nih. betul. Dia lebih ke utility dengan NOD dan juga Flash of the Oasis, tapi itu juga yang membuat akhirnya Aura bisa jawab fight jangka panjangnya. Ya. Flash of the Oasis terutama ya. Iya. Kencang banget itu tembakannya Kabuki itu. Cucu. Tapi ya, untuk kali ini kembali turun dari segi temponya juga. Ya. Aura mereka nggak mau juga flop lagi nantinya, kepleset atau dimanfaatkan nantinya dengan adanya movement-movement yang bisa dipunish oleh Alter Ego. Yap. Sehingga fokus kali ini ke arah purple buff walaupun memang gagal diinvasi. Iya, Oke. tapi ada informasi kan, retribution gak ada sekarang. Oke. Itu informasi yang penting banget dan sepertinya ini Lord akan menjadi Lord yang akan jatuh ke tangan Aura. Ini tanpa adanya gangguan ya begitu berarti. Udah. Berarti sekarang fokusnya untuk Alter Ego adalah bagaimana manjangin landingnya ya Om ya. Iya, mereka sebenarnya punya opsi, mereka bisa split tapi split dengan Link pun ini akan menjadi berbahaya. Karena lawannya adalah Cloud yang tiba-tiba bisa diisi juga dengan Angela dan bisa ngejar juga kan buat Cloudnya. Yap, itu dia. Jadi agak berat ya, walaupun sekarang Tas sudah level maksimum juga gold yang memang susul-susulan. Tapi kita lihat gimana Kabuki menjadi pemegang gold tertinggi dengan farming yang bisa didapatkan secara free. Tapi Conceal, Oke, dan konselnya berhasil langsung mendapatkan ke arah dua player. Tapi sejauh ini masih ada tempo Sablin dan juga Painya masih tertinggal sendiri belakang. Akankah Painya bisa selamat karena Netherrealm masih bisa memberikan sebuah backupan terhadap pemain dari Alter Ego. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan ke arah Netherrealm. itu kaget juga sih. Implosion Flicker
Dan sekarang nggak ada implosion lagi tapi Lordnya masuk. Dan Lordnya akan langsung bersilaturahmi tepat ke dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Alter Ego. Gugun mengantarkan damage yang begitu mematikan namun di bagian atas. Kabukinya free hit untuk bisa mengantarkan damage yang begitu mengerikan ke arah hadap. Tubuh Derasi bahkan sekarang di bagian tengah. Kita lihat saja Nadurlem langsung diaktifkan begitu saja dan juga WWN langsung diaktifkan oleh Nino. Tapi itu nggak memberikan impact apapun karena untuk sekarang tasnya sendirian dan tasnya pergi tapi shutdown tercipta. Hanya saja itu tidak berimpact apapun. Oke, dan satu kemenangan di game yang pertama menjadi milik Aura. Wow, dengan satu kesempatan juga tadi langsung membalikkan semuanya. Mempunish kesalahan yang dibuat oleh tim lawan. Dan semua bermula dari sana, dari objektif-objektif yang pada akhirnya bisa diambil. Secure Aura, dan gak ada kesalahan lagi yang diperbuat Aura. Tidak ada celah yang bisa ditembus Alter Ego. Yap, tapi memang Yawi masih mempertahankan 100% win rate untuk Tigrealnya juga. Ya. Itu dia, momen-momen yang bisa diciptakan, kejutan, flicker, implosion, memancing research yang ada. Ya meskipun di awal kita melihat Yawi menjadi bulan-bulanan. Ya. Dia di-hit dengan pemain Alter Ego, tapi dengan adanya implosion. 1-2 kesempatan yang diperoleh Aura, semua datang dari Yawi. Dan eksekusi matang lah di belakang yang membuat Aura bisa menang teamfight. Yap. Dan mungkin untuk kali ini ya, karena memang cukup sengit dan juga dari Aura bermain secara team fight, mereka bermain secara kompak, kita ada perdebatan untuk player of the game nih. Wow. Karena beda-beda nih. Beraneka ragam ya. Kalau saya mah player of the game Yawi kalau saya mah. Yawi kalau saya. Oke, yap. Sayonara AE. Oh Ale maksudnya, iya boleh Ale masuk goa. Wow. Oke, tapi ya untuk pertandingan di game yang pertama, tarikan semuanya, sengit, temponya slow tapi tiba-tiba. Tapi yang paling entah kenapa yang paling gue ingat adalah